Pada episode sebelumnya saya sudah menyentuh tentang set interval dan juga set timeout, yang mana ini adalah built-in function yang dibuat oleh JavaScript-nya. Nah, ketika Anda penasaran apa sebenarnya set interval ini, apa sebenarnya set timeout ini, Anda bisa baca-baca itu di MDN ya, MDN Web Docs yang itu dokumentasi JavaScript terbaik saat ini. Oke, yang Anda harus tahu bahwa set interval ini akan dipanggil terus sesuai waktu yang Anda tentukan. Contohnya, ketika misalnya Anda ingin mengeksekusi function setiap 1 detik, maka Anda bisa menggunakan set interval. Namun set timeout ini berbeda. Dia Anda tentukan waktunya, setelah waktu yang Anda tentukan itu Anda ingin panggil function apa. Nah, itu bisa menggunakan set timeout. Contohnya seperti ini. Ketika kita menggunakan satu aksi, setelah misalnya 3 detik kita ingin keluar bacaan ini misalnya. Nah, itu Anda bisa menggunakan yang namanya set timeout. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini set interval saya buat dulu. Set interval, Anda bisa menggunakan function seperti ini, terus Anda buat di sini waktunya berapa. Ini akan dihitung dari millisecond ya. Contohnya ketika misalnya Anda buat 500, maka ini adalah 0,5 second. Tapi ketika misalnya Anda buat 1000, maka ini akan dianggap 1 second. Alright. Tapi Anda harus tahu bahwa yang saya praktekkan ini adalah natifnya. Sebenarnya untuk zaman sekarang ini rasanya browser itu pasti sudah mendukung yang namanya arrow function seperti ini. Jadi sehingga mungkin Anda pernah melihat function seperti yang tadi, yang seperti ini tuh palit-palit saja. Di sini coba dulu setiap 1 detik saya ingin menampilkan bacaan hello. Ya, coba di sini hello, refresh, maka harusnya hello, 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 hello. Dan ini tidak akan berhenti sampai kita hentikan. Oke, mungkin ini agak tidak make sense kenapa kita buat di sini hello, cuman itulah intinya. Nah, sini coba kita buat dulu let I equals to 0. Dan di sini coba dulu kita buat I sama dengan I plus 1. Di sini kita buat console.log I. Ya, harusnya jika misalnya kita run sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan terus bertambah per 1 detik. Oke. Sebenarnya Anda tahu bahwa cara ini adalah cara lama. Cara yang paling mudah untuk melakukan I tambah 1 ini kan I ini kita dapat dari sini. Ya kan, dan I ini juga sebenarnya seperti itu, cuman lagi kita reassign value ke dalamnya untuk menambahkan I plus 1. Itu jadi cara cepatnya bisa menggunakan I plus seperti ini. Dan ketika misalnya kita run, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama. 1 ini yang di awal ini hanya karena kita menggunakan set interval di sini, jadi dia terus dieksekusi. Karena aplikasi ini juga bukan karena kodenya ya. Nah, ketika sudah seperti ini, kita ingin contohnya stop dia di waktu atau detik keempat. Bagaimana caranya? Mudah. Anda buat di sini let interval. Ya, let interval ini kalau Anda ingin panggil dia itu mudah dengan cara Anda lock di sini intervalnya. Itu sama dengan memanggil dirinya sendiri. Karena Anda harus ingat bahwa di JavaScript sebenarnya di beberapa bahasa pemrograman ya itu pasti bisa memanggil dirinya sendiri. Jadi kira-kira sekarang ini kita lakukan memanggil dirinya sendiri ya. Kemudian di sini saya akan buat dulu if I sama dengan 4 ya. Kita ingin clear interval ini. Bagaimana caranya? Anda tahu ada juga yang namanya clear interval, yaitu untuk menghentikan interval tersebut. Nah, yang ingin kita hentikan itu adalah interval, yaitu dirinya sendiri. Oke, sekarang coba dulu kita refresh. Harusnya console log ini kita buat di sini. Refresh. 1, 2, 3, 4. Harusnya ini akan berhenti, tidak akan ada lagi detik. Ya, kenapa seperti itu saya bilang? Hanya karena di sini kita buat 4. Andai saja kita buat di sini 8, kita akan nunggu sampai 8 detik. Ya, kira-kira seperti itulah. Dia akan berhenti di 8. Nah, kemudian untuk jelasnya, kita akan lanjut untuk menggunakan set timeout di sini. Ya, ketika detik kelima, kita ingin console di sini log yang namanya hello atau 5s, misalnya seperti itulah. 5 second ya. Nah, sekarang kita refresh. 2, 3, 4, 5 second ada di sini ya. Maka harusnya Anda tahu bahwa sekarang ini adalah 5 second. Jadi kalau Anda buat di sini 500 itu artinya 0,5 second. Sama hitungannya seperti yang ada di sini. Ya, hanya saja mereka itu berbeda. Yang ini untuk eksekusi setiap waktu yang Anda sediakan, ya. Misalnya itu 1 detik ya, dia akan terus-terusan eksekusi setiap 1 detik. Namun set timeout akan dieksekusi sesuai waktu yang Anda tentukan.